Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Fadli Pratama dengan NIM 220 5511074 dari Prodi Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan menunjukkan penggunaan Microsoft Project untuk pembuatan RAB sekaligus simulasi penjadwalan suatu proyek dan pembuatan kurva S. Yang pertama tentunya kita harus menginstal Microsoft Project, kemudian kita pilih Blank Project, dan kemudian kita bisa masuk ke menu project sendiri. Di sini ada project information, yang dimana project information ini merupakan kita bisa menginput kapan suatu proyek itu akan dimulai. Untuk di sini saya akan mencontohkan suatu proyek yang dimulai pada bulan April tahun 2023. Lalu kita oke. Kemudian pada menu change working time, di sini kita bisa mengatur jumlah jam kerja ataupun hari kerja. Melalui menu option, pada schedule, kita bisa mengatur kapan pekerjaan itu akan dimulai dan berakhir. Kemudian pada menu display, pastikan yang dipilih di sini merupakan mata uang Indonesia ya, IDR. Yang masih menggunakan mata uang asing bisa diganti ke IDR, Indonesian Rupiah. Nah, lalu kita oke. Apabila sudah terganti, selanjutnya kita akan menampilkan uraian pekerjaan yang akan kita analisis. Namun sebelum itu, saya sudah mempersiapkan pekerjaan yang akan kita analisis pada Microsoft Excel. Di sini kita akan menyalin uraian pekerjaannya ke Microsoft Project. Kita copy saja untuk semua uraian pekerjaan. Kita Ctrl C, kemudian kita paste pada menu task name. Kita Ctrl V dan bisa kita lihat bahwa uraian pekerjaannya sudah masuk pada Microsoft Project. Selanjutnya adalah untuk membagi pekerjaan ini sesuai dengan unit pekerjaan yang ada. Namun sebelum itu kita drag dulu semuanya. Kita masuk pada menu task, kemudian pilih indent task. Kemudian untuk membaginya per unit, kita pilih sebagai contoh pekerjaan persiapan di sini, kita pilih yang menjadi bagian dari pekerjaan persiapannya. Kemudian kita indent task lagi, begitu juga dengan pekerjaan struktur standar dan seterusnya. Kita drag sampai bawah. Kita gunakan kembali indent task. Begitu juga dengan pekerjaan struktur non standar indent task. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pekerjaan ini sudah kita bagi berdasarkan unit pekerjaannya. Kemudian selanjutnya langkah kita lakukan adalah memasukkan satuan, volume, harga satuan, total harga, dan bobot. Untuk yang pertama kita akan memasukkan satuan pekerjaan. Di sini kita dapat memasukkan satuan pekerjaan dengan klik kanan pada Add New Column. Kolom yang ini kita klik kanan, kemudian kita klik Custom Field, pilih Custom Field. Kemudian untuk satuan pekerjaan tipenya di sini kita tetapkan saja teks. Kemudian kita rename teks satu ini menjadi satuan. Lalu kita klik OK dan OK. Lalu kita ketik di pada Add New Column satuan. Untuk datanya kembali seperti tadi kita ambil dari Excel. Kita copy paste saja untuk seluruh datanya. Lalu kita paste di sini. Nah, untuk satuan sudah masuk. Kemudian kita akan menambahkan volume pekerjaan. Dengan cara yang sama, klik kanan pada Add New Column, kemudian Custom Field. Kemudian untuk volume pekerjaan, tipenya itu kita ganti menjadi number. Number 1 ini kita rename menjadi volume. Kita klik OK dan OK. Kembali kita ketikkan volume. Kita kembali untuk data volume, kita ambil dari rangkuman atau rekapan yang sudah saya siapkan tadi di Excel. Kita copy dan kita paste di sini.
Sebelumnya kita ganti unitnya dulu. Kita copy dari sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk volume pekerjaan sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan satuan harga pekerjaannya. Yang biasa kita dapat dari PUPR ataupun analisis harga pada daerah masing-masing. Kita kembali add new column, klik kanan, kemudian custom field. Untuk harga di sini, untuk harga satuan tipenya kita pilih cost karena merupakan harga. Kita ganti dengan harga satuan. Oke, kita ketik lagi harga satuan. Dan kemudian untuk data masih sama, kita salin saja dari data yang sudah kita rekap. Kita Ctrl P di sini. Untuk harga satuan sudah masuk. Kemudian kita akan menambahkan untuk total harga dari per unit pekerjaannya. Jadi kita klik kanan pada add new column, kemudian custom field, kembali pada cost karena merupakan harga. Nah, di sini kita memilih cost 2 ini, kita rename menjadi total harga. Kita klik OK. Seperti yang kita ketahui, total harga itu merupakan perkalian antara volume dengan harga satuan. Jadi yang merupakan rumus. Jadi di sini kita harus mengganti atributnya yang non menjadi formula atau rumus. Kita klik OK dan formula. Kita masukkan volume yang merupakan custom dari custom number. Pada field ini kita klik, lalu kita cari number, custom number, volume, dikalikan dengan harga satuan, atau dengan notasi bintang, dikalikan dengan harga satuan pada cost, kita cari custom cost, harga satuan. Kita klik OK dan OK. Di sini untuk kalkulasinya agar bisa kita pilih yang roll up dan ini kita ganti dengan summary. Klik OK. Lalu kita ketik total harga. Nah, di sini total harganya sudah muncul. Selanjutnya kita akan memasukkan bobot pekerjaan. Klik kanan pada add new column, custom field. Untuk bobot di sini kita menggunakan tipe number. Nomor 2 kita rename menjadi bobot. Klik OK. Karena bobot juga merupakan pembagian antara harga satuan pekerjaannya yang dibagikan dengan total harga, maka kita gunakan formula di sini. Kita ganti lagi. Kita gunakan total harga, maksud saya. Total harga itu ada pada cost, kemudian custom cost, total harga dibagikan atau dengan notasi garis miring dengan total harga keseluruhan, yaitu kita ketikkan saja 49.907.084.775. Kita klik OK. Oke, di sini kita pilih roll up kembali dan summary. Oke. Kita ketik bobot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua kalau bobotnya sudah muncul ya. Seperti contohnya salah satu pekerjaan persiapan di sini, bobotnya adalah 0,03 atau 3% dari 100% pekerjaan yang kita analisis. Nah, sebelum kita masuk untuk ke menu report, untuk melihat kurva S, kita harus mengubah metode kerjanya dulu. Kita masuk pada menu Gantt chart di sini, kita ganti menjadi task usage-nya atau metode pekerjaannya. Di sini yang masih berdasarkan aktivitas pekerjaan kita ganti menjadi biaya karena kita akan melihat kurva S-nya berdasarkan akumulasi biaya. Kita ganti menjadi cost. Kemudian di sini masih kita lihat ada yang work di sini. Kita ganti centangnya, kita matikan menjadi cost. Nah, kita balik lagi ke Gantt chart. Bisa kita lihat di sini pada Gantt chart sini kita belum memasukkan durasi start finishnya maupun predecesornya. Jadi kita akan mengambil datanya dulu dari data yang sudah ada atau yang sudah saya rekap sebelumnya. Kita tinggal salin saja datanya, baik
durasi, start finish, dan predecesornya. Lalu kita paste di sini, kita klik no, dan bisa kita lihat di sini sudah terlihat ya, sudah berhubungan predesesornya di sini seperti FF, finish to finish, SS, start to start, dan yang lainnya kita bisa lihat di sini. Kemudian sebelum menampilkan kurva S, kita harus memasukkan cost, menambahkan cost pada kolom baru. Kita masukkan cost karena kita akan melihat kurva S berdasarkan biayanya. Kita pilih yang cost biasa. Kemudian untuk nilainya kita ambil berdasarkan total harganya. Kita salin saja, kita drag ke bawah. Kemudian kita paste. Nah, apabila sudah, kita bisa melihat kurva S-nya melalui menu report di sini. Karena kita akan melihatnya berdasarkan biaya, tentu kita memilih menu cost di sini. Kemudian kita pilih cash flow. Ini bisa kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita akan perbesar kurva S-nya. Dan inilah kurva S dari salah satu contoh proyek yang kita analisis pada video kali ini. Kita bisa edit datanya menjadi unitnya menjadi per week, tinjauannya menjadi per minggu, weeks. Dan beginilah kurva S-nya dari awal proyek sampai selesai pekerjaannya. Namun apabila ingin mengganti dari awal, pada Gantt chart kita bisa masuk kembali ke menu task, Gantt chart-nya. Kita pilih Gantt chart, kemudian di sini kita bisa pilih view dan time scale-nya kita ganti menjadi week. Nah, bisa lihat di sini pekerjaannya sudah tertinjau berdasarkan week atau minggu. Kita masuk kembali ke menu report dan masuk ke kurva S, dan beginilah kurva S dari proyek yang kita analisis pada video kali ini. Kita bisa lihat di sini ada remaining cost dan cost variance, yang mana remaining cost itu merupakan total dari harga yang dimasukkan per unit pekerjaannya, sedangkan cost variance ini adalah total biaya keseluruhan proyeknya. Jadi sekian penjelasan atau penampilan penggunaan aplikasi Microsoft Project dalam pembuatan RAB dan penjadwalan kerja serta pembuatan kurva S. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.